Sahabat Aditya Channel. Om Swastiastu. Hari ini Sabtu, tanggal 19 Januari tahun 2022. Pengurus Pura Aditya Jaya, bekerja sama dengan perangkat wilayah Kota Jakarta Timur, RT, RW, Kelurahan, dan Kantor Kecamatan Pulau Gadung, melaksanakan pemangkasan pohon beringin. Kalau kita mengamati pohon beringin yang ada sekarang, usianya relatif sangat tua, diperkirakan lebih dari 60 tahun. Jika dibandingkan saat peresmian berdirinya Pura Aditya Jaya tahun 1972, pohon beringin ini sudah tumbuh besar. Mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa jumlah pohon beringin pada mulanya ada 3 pohon. Namun salah satu pohon, karena pertumbuhannya kurang menguntungkan, pohon beringin yang sudah besar tersebut perlahan-lahan mengering dan mati. Sehingga hanya tinggal 2 saja yang tumbuh besar seperti sekarang ini. Mengingat pohon beringin ini sangat besar, dan ranting-rantingnya sampai menjuntai, dan cuaca ibu kota Jakarta sangat tidak menentu, dikhawatirkan pohon yang besar ini roboh dan tumbang diterpa angin kencang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pengurus pura melakukan pemangkasan. Sahabat Aditya Channel, Anda pasti tahu pohon beringin bukan? Pohon yang sering kali disebut sebagai pohon angker, dan penuh nuansa mistis tersebut juga mempunyai makna tersendiri. Beringin juga merupakan kunci ekologis, karena menghasilkan tanaman besar, buah ara, yang menopang banyak spesies burung, kelelawar buah, primata, dan makhluk lain, yang pada gilirannya, menyebarkan benih ratusan spesies tanaman lainnya. Menurut catatan sejarah, orang Eropa pertama yang menemukan pohon beringin adalah Alexander Agung, dan pasukannya, yang mencapai India pada tahun 326 Masehi. Lebih jelasnya, berikut informasi seputar pohon beringin terkait mitos, makna, dan manfaatnya. Masyarakat Indonesia banyak yang percaya terhadap mitos pohon beringin. Pohon beringin yang biasa tumbuh besar dan tinggi ini kerap dikaitkan dengan hal-hal mistis. Ditambah lagi dengan permukaan batang pohon beringin yang kasar, dan beralur-alur, juga akar gantungnya, yang menjulur dari cabang-cabangnya ke tanah, semakin menambah kesan seram pohon ini, di mata masyarakat. Misalnya, mitos bahwa pohon beringin merupakan tempat tinggal setan. Sehingga tak jarang masyarakat memberikan sesajen, di sekitar pohon tersebut. Padahal, mitos tersebut tidak selalu benar adanya. Makna sesungguhnya berdasarkan mitos, mengenai pohon beringin ini, adalah agar masyarakat menjadi tidak berani menebangnya, karena pohon tinggi dan besar tersebut, patut untuk dilestarikan. Pasalnya, beringin merupakan spesies dari keluarga ficus, yang perakarannya, mampu menyimpan air, karena itu sering digunakan sebagai tanaman konservasi air. Di sekitar pohon beringin, kerap kali, ditemukan mata air. Hal ini dikarenakan, seperti akar-akar pepohonan dari keluarga ficus, akar-akar pohon beringin, memiliki kemampuan menyimpan air lebih banyak, dari perakaran jenis-jenis pohon lain. Dengan kemampuannya menyimpan air tersebut, maka lama-kelamaan, akan muncul mata air di sekitar pohon beringin. Akar gantung beringin yang menjuntai dari atas ke bawah atau ke tanah, melambangkan bahwa manusia, harus selalu mengingat, asal-usulnya dari mana dia berasal. Asal-usul bisa berarti tempat asal, kebudayaan, atau bisa juga asal-usul bahwa dari mana manusia diciptakan. Beringin dan beberapa jenis tanaman ficus yang lain juga ditanam, sering kita jumpai di pura tempat peribadatan umat Hindu. Dan juga sering dijumpai, di tempat-tempat strategis seperti di halaman kantor desa, halaman kantor kecamatan, pasar, tepian lapangan desa, serta di setiap pertigaan dan perempatan jalan.
Sementara menurut masyarakat Bali, beringin termasuk pohon yang memiliki nilai sakral, karena secara umum memang tumbuh di kawasan-kawasan yang diyakini memiliki nilai kesucian, seperti lingkungan pura dan atau kuburan. Maka tidak sembarang orang dapat menebang pohon beringin, terlebih pada hari-hari yang tidak sesuai dengan dewasa ayu, atau hari baik serta sarana upacara yang tertentu pula. Lalu, apa saja manfaat pohon beringin yang sesungguhnya, khususnya bagi lingkungan, sehingga patut dilestarikan? Pertama, pohon yang berasal dari India ini, terkenal karena kemampuannya mengeluarkan oksigen dalam jumlah besar. Selain menghasilkan oksigen yang sangat besar, dedaunannya yang rimbun pun, memungkinkan manusia memiliki tempat berteduh yang sejuk, dari panasnya sinar matahari. Jadi, dapat menjadi tempat beraktivitas secara sosial dengan nyaman. Berada di bawah pohon fikus, seperti beringin saat siang hari, juga mampu memberikan kesejukan, bagi yang berada di bawahnya. Sehingga bukan pemandangan aneh, bila di bawah pohon beringin, sering dijadikan sebagai tempat untuk istirahat, maupun aktivitas berkumpul dan bersosialisasi. Manfaat kedua, karena pohon beringin berakar tunggang. Perakarannya yang berbentuk mirip jaring ini, berfungsi sebagai safety nutrition network atau jaring pengaman nutrisi, yang tersebar di tanah. Akar gantung ini tumbuh ke bawah, dan masuk ke dalam tanah, untuk menyerap nutrisi dan juga air. Dengan kemampuan menyerap air yang baik, maka beringin mampu memunculkan mata air, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Yang ketiga, beringin merupakan sumber pakan, dan tempat bersarang untuk beberapa jenis burung, serangga, reptilia, dan mamalia. Akar gantung pohon beringin, merupakan tempat bermain, untuk beberapa jenis primata. Jadi, keberlangsungan hewan tersebut tetap terjaga. Keempat, beringin dengan kemampuan yang luar biasa tersebut, beringin juga termasuk pohon, yang dapat beradaptasi di wilayah manapun, termasuk di tempat-tempat sulit, seperti misalnya di pegunungan kapur, atau karang. Hal ini menjadikannya sebagai pohon yang istimewa. Sahabat Aditya Channel, demikianlah informasi tentang pemangkasan pohon beringin, di area Pura Aditya Jaya. Semoga informasi ini, bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, dan share, agar lebih banyak yang mengenal Pura Aditya Jaya. Terima kasih. Om Santi, 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 Aum.